Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget nih bahas topik hari ini. Kita bakal ngebongkar sesuatu yang niatnya super mulia, tapi punya plot twist yang lumayan bikin geleng-geleng kepala. Kita bakal ngomongin tren digitalisasi amal Islam di Indonesia. Kita coba bandingin niat tulus dari aplikasi zakat, infak, dan sedekah dengan realitas gelap pembajakan digital. Semacam pertarungan antara amal digital versus pembajakan digital gitu. Jadi siap-siap ya, karena pembahasan literatur kita kali ini bakal lumayan liar. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, coba kita pikirin satu pertanyaan mendasar ini deh. Gimana sih teknologi itu ngerubah cara masyarakat tradisional kita dalam beramal? Kalau zaman dulu kan, bayar zakat atau infak itu identik sama masukin uang tunai ke kotak amal di masjid atau nyerahin langsung ke amil zakatnya. Tapi sekarang, semuanya ada di ujung jari kita. Kita lagi ngomongin transformasi gede-gedean dalam perilaku sosial nih, di mana niat baik itu ketemu sama kepraktisan layar sentuh. Ini bukan cuma ganti alat bayar, tapi benar-benar pergeseran budaya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, amal di era digital. Secara konsep, pindah ke digital ini emang langkah yang sangat logis buat ningkatin transparansi. Dan buat memahami fenomena ini di lapangan, kita bakal ngerujuk ke sumber pertama kita, yaitu Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Perlu dicatat nih, ini bukan sekedar tulisan blog random di internet ya, ini adalah jurnal akademis sungguhan. Udah melalui peer review dan diterbitkan tahun 2024. Jadi ini benar-benar riset yang serius soal pergeseran amal digital. Selanjutnya, mari kita lihat lebih spesifik lagi tren para muzaki di daerah Sragen. Jurnal yang kita bahas tadi itu nampilin studi kasus yang spesifik banget. Alih-alih ngomongin teori di level nasional aja, para akademisi dari STIEAS Surakarta ini beneran turun langsung ke lapangan. Judul penelitiannya, faktor-faktor yang memengaruhi minat pengguna platform digital dalam membayar ZIS pada masyarakat, studi pada muzaki Kabupaten Sragen. Metodologinya jelas, analisis perilakunya ada, dan dedikasinya murni buat ilmu pengetahuan. Ini nih wujud dari literatur digital yang bersih dan emang bertujuan mulia. Nah, sampai di sini semuanya kedengaran normal dan akademis banget kan? Tapi tunggu dulu. Gimana kalau kita bahas dokumen sumber kita yang kedua, yaitu tentang evaluasi aplikasi Menara Masjid BAZN. BAZN kan lembaga resmi pengelola zakat. Jadi wajar dong kalau kita berekspektasi isi dokumen evaluasi aplikasi masjid mereka bakal sama profesionalnya dengan jurnal sebelumnya. Lanjut ke dokumen berikutnya, studi Menara Masjid Baznas. Ini nih bagian yang jujur aja bikin mind blown. Kalau dilihat dari judulnya, studi evaluatif terhadap aplikasi Menara Masjid Baznas, wah, kedengarannya agamis dan sangat prosedural ya. Tapi pas dokumennya dibuka, yang muncul malah kata-kata kayak bandar slot, janda 303, dan slot gacor. Ya, Anda nggak salah dengar, sama sekali nggak ada paragraf evaluasi. Isi dokumen itu literally cuma tumpukan keyword judi online. Kita sebut aja bagian ini, kejutan slot gacor. Faktanya emang bikin geleng-geleng kepala. Dokumen berkedok aplikasi masjid tadi udah dibajak habis-habisan sama sindikat SEO judi online. Semacam kuda Troya gitu di dunia digital kita. Buktinya, lihat aja list kata kunci yang dijejalin di teksnya. Pola 777, Mami Bet, Arjuna 88, Orca 128, Kilat 77. Maksud saya, ini jelas bukan nama program sedekah kan? Ini jaringan situs taruhan online yang sengaja numpang di reputasi keyword masjid biar ranking kasino ilegal mereka naik di mesin pencari. Dan yang paling bikin speechless, di tengah-tengah dokumen itu nyempil frasa RTP Live Slot Gacor hari ini. Coba bayangin, dalam konteks riset tentang zakat, betapa absurdnya kalimat itu. Menjanjikan kemenangan instan dari mesin judi, tapi ngumpet manis di balik judul dokumen aplikasi masjid. Ini udah masuk kategori vandalisme literatur digital tingkat tinggi sih. Satu detail yang cukup ngeri dari taktik mereka ini ada di angka 5.000. Istilah slot depo 5K itu muncul berkali-kali loh di dalam dokumennya. Target mereka ini benar-benar spesifik banget. Jadi mereka kayak nyoba mancing orang-orang biasa yang mungkin lagi nyari cara buat sedekah 5.000 perak via aplikasi masjid, malah digiring buat muter uang receh itu jadi deposit mesin slot. Benar-benar terukur banget parasitismenya. Dan ini membawa kita ke bagian yang paling ironis. Ironi platform digital. Kalau kita jajarin dua hal ini berdampingan, ironinya kerasa banget. Di satu sisi, kita punya literatur akademis yang niatnya murni riset beneran soal tren zakat di Sragen. Tapi di ekosistem internet yang sama persis, ada dokumen anonim berkedok aplikasi masjid yang 100% isinya cuma tautan spam togel. Infrastruktur internet terbuka yang niatnya kita pakai buat kebaikan dan amal, nyatanya secara diam-diam dieksploitasi buat hal yang berbanding terbalik.
Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan yang satu ini. Kalau sebuah dokumen dengan judul sebaik evaluasi aplikasi Menara Masjid aja bisa dengan gampang dibajak dan dikubur di bawah tumpukan link slot gacor, pertanyaannya, seberapa aman sih sebenarnya ruang akademis dan literatur digital kita dari incaran sindikat kayak gini? Seiring kita makin bergantung sama dunia digital, ngejaga integritas ruang informasi pastinya bakal jadi PR terbesar kita ke depan. Terima kasih ya udah ngikutin explainer yang cukup liar ini bareng saya, dan sampai jumpa.